Halo guys, mukbanger makan di depan kamera sambil berbicara dengan penontonnya. Sebagian besar mukbanger mencoba untuk makan makanan yang tidak sehat dalam jumlah besar dan anehnya kita yang menonton sulit untuk melewatkannya. Sebenarnya apa sih yang mereka bicarakan? Ya bisa apa saja dan terkadang tidak ada. Yang pasti beberapa orang membicarakan makanan. Tapi ada juga obrolan tentang kehidupan pribadi mukbanger mengenai hubungan mereka, fashion, diet, penurunan berat badan, dan lain-lain. Ini mungkin terdengar konyol. Tetapi, mukbang sebenarnya adalah fenomena yang menarik. Orang-orang yang menonton mukbang biasanya untuk memuaskan keinginan mereka akan makanan. Penonton yang melihat mungkin karena makanannya. Tetapi, mukbanger melakukannya untuk sebuah drama. Penonton senang ketika mukbanger favorit mereka berkolaborasi yang pada akhirnya mereka saling menyerang. Mukbanger ini saling berkolaborasi, dan ketika seorang mukbanger telah berkolaborasi, tapi malah membuat penggemar memutuskan hubungan dengan mereka. Ketika mukbanger kehilangan penonton, maka mereka akan kehilangan pendapatan. Yuk, mari kita lihat mukbanger yang paling bermasalah. Nomor 9, Trisa Paitas. Mukbanger kontroversial. Nah, ini dia si pirang ini. Trisa Paitas telah ada di YouTube sejak 2007 dan memiliki lebih dari 5 juta pelanggan. Dia adalah seorang yang benar-benar bermasalah karena telah membuat banyak perseteruan di publik dengan sesama mukbanger. Dalam satu video, Paitas dapat berubah yang tadinya glamor menjadi patah hati, dan ini sangat sering. Suatu waktu, penonton melihatnya berada di lantai dapurnya tengah malam sedang menyiarkan gangguan emosional lainnya. YouTuber ini telah memiliki beberapa ilham aneh selama bertahun-tahun. Dia telah menikah dengan Brad Pitt palsu yang terbuat dari potongan kardus. Dan dia juga mengaku bahwa dia adalah transgender. Ada juga dalam satu videonya yang menjelaskan semua alasan mengapa dia mengatakan bahwa dirinya adalah chicken nugget, sehingga membuat fansnya menjadi bingung. Dan video chicken nugget itu telah dilihat lebih dari 1,1 juta kali. Paitas memiliki beberapa channel YouTube dengan kekayaan bersih sekitar 8 juta dolar atau sekitar 122 miliar. Pada Mei 2019, mukbang sensasional Nikocado Avocado menelepon Paitas karena perilaku buruknya. Trisa juga sempat bermasalah dengan Nikocado karena dituduh memiliki perilaku yang buruk dan sering mengkritik Nico. Drama perseteruan antara Trisa dan Nikocado ini justru membuat keduanya semakin kaya karena video mereka ditonton oleh banyak orang. Nomor 8, Nikocado Avocado. Jangan tertipu oleh Nikocado. Mungkin dia ingin berperan sebagai korban, tetapi dia sama bermasalahnya dengan Paitas. Mukbanger ini telah memposting video makanan sejak 2014, ketika dia masih menjadi seorang vegetarian berusia 21 tahun dan masih langsing. Setelah memutuskan untuk berhenti menjadi vegetarian, semenjak itu dia menjadi pecandu junk food dan membuatnya kelebihan berat badan. Dia mengatakan bahwa gaya hidup vegan merugikan kesehatannya. Ketika berkolaborasi dengan Paitas, dia berkata ingin mendapatkan perhatian dengan melahap tumpukan makanan yang sangat besar dan melemparkan emosinya ke kamera. Dia menangis, berteriak, melempar makanan, dan jatuh ke lantai. Ciri khasnya dia menghancurkan makanan dengan sapu. Pada bulan Desember 2019, Nico berkolaborasi dengan mukbanger Stephanie So dan Jack Choi. Beberapa hari kemudian, Stephanie memposting "Kenapa saya takut dengan Nikocado" dan merincikan bahwa Nico perilakunya kasar. Video ini telah dilihat hampir 10 juta kali. Nico yang dulu merupakan temannya dan sering membuat konten mukbang bersama-sama, dituduh telah menyerangnya secara verbal karena Stephanie menolak permintaan Nico. Fans Stephanie sangat berpihak padanya dalam melawan Nico. Nico menyalahkan perseteruannya di internet, menyebabkan mentalnya menurun dan juga menyebabkan pernikahannya berakhir. Dan juga ada petisi Change.org yang berbunyi hapus Nikocado dari YouTube. Maksudnya agar dia tidak bisa online lagi. Terlepas dari itu semua, namun Nico tetap terus mengupload konten baru yang emosionalnya lebih teratur. Nomor 7, Stephanie So. Dari sudut pandang Stephanie So, saat berkolaborasi dengan Nico, dia jadi membicarakan perkataan sampah mengenai Veronica Wang, temannya sesama mukbanger. Dia mengakui bahwa Nico menekannya ke dalam serangan verbal. Dia tidak ingin mengatakan hal buruk tentang Wang, dan penyesalan yang dia rasakan membuat dia panik sehingga dia tidak dapat menyelesaikan kolaborasinya dengan Nico. Jadi, mereka membatalkan sesi mukbang selanjutnya, dan pastinya Stephanie yang memenangkan perang tersebut. Namun, mukbanger terkenal berpihak kepada Stephanie.
Sedangkan Nico masih berusaha untuk pulih. Lalu, apa masalahnya dengan Stephanie? Dia adalah salah satu mukbanger paling sukses di dunia. Berasal dari Korea Selatan, tempat di mana mukbang ini berasal. YouTuber ini sekarang tinggal di rumah besar senilai 2,29 juta dolar di lembah San Fernando, lingkungan Sherman Oaks, rumahan yang diinginkan bagi berbagai selebriti media sosial dan bintang YouTube yang kaya. Meski baru 2 tahun di mukbang, tapi dia telah memiliki 1,3 juta pelanggan yang telah memberinya lebih dari 1,4 miliar tayangan. Nomor 6, Hungry Fat Chick. Godiva tinggi 155 dan beratnya 180 kg. Dia mengalami obesitas yang tidak wajar dengan rambut dan riasan yang sempurna. Dan dia melahap porsi makanan raksasa. Di setiap gigitan, Godiva menunjukkan bibir khas memukul dan mengerang yang disukai atau dibenci penonton. Kepada para pengkritiknya, dia berkata, "Ini adalah channel makan, bukan channel penurunan berat badan. Jika Anda di sini tidak ingin melihat cewek gemuk yang lapar menyantap makanan, maka ini bukan saluran untuk Anda." Begitu katanya. Godiva tidak memiliki drama besar dengan mukbanger lain, tapi dia bukannya tanpa kontroversi. Bintang YouTube ini juga dikenal karena menerbitkan konten fantasi dewasa, meski kata-katanya tanpa makna. Yang sebenarnya Candy Godiva dan SSBBW ini adalah wanita cantik yang besar yang sangat berukuran super. Namun bagi orang awam, kata-kata ini menunjukkan sosok Godiva adalah dia tanpa busana, bersama dengan banyak erangan dan bibir menggoda yang membuat para penggemarnya sangat menyukainya. Nomor 5, Amberlynn Reid. Seperti Godiva, Amberlynn Reid adalah seorang gadis besar. Dia masih muda dan manis, tapi dia membuat orang-orang marah karena kalimat video mukbang penurunan berat badannya. Reid telah membuat banyak video selama 5 tahun dan telah melalui beberapa era. Reid dengan hati-hati menghitung kalori dan dia biasanya makan makanan sehat di videonya. Tetapi penggemar dan pembencinya menanggapi fakta bahwa dia tampaknya membiarkan pendapatan YouTube-nya lebih diutamakan daripada kesehatannya. Dia telah mendokumentasikan perjalanan penurunan berat badannya selama bertahun-tahun, yang sebenarnya malah menambah berat badan yang cukup banyak, sekitar 90 kg dalam 5 tahun. Dan berat badan dia sekarang yaitu 259 kg. Ribuan orang telah menandatangani petisi Change.org untuk mengakhiri video Reid. Mereka mengatakan bahwa dia menerima setidaknya $1.000 setiap bulannya, tapi tidak melakukan apa-apa selain menipu penggemarnya. Kira-kira monetisasinya beneran dihapus gak ya? Nomor 4, Foodie Beauty. Foodie Beauty atau Mary, dia ingin membuktikan bahwa mukbang tidak harus tidak sehat. Channel YouTube-nya juga menampilkan memasak, ulasan makanan, kesehatan, dan kecantikan. Kedengarannya positif ya. Tapi sebagian besar di waktu itu, dia melewati batas dengan video yang sangat kontroversial seperti trigger warning, keju Halloween, mukbang pemakaman, yang setelah itu videonya telah dihapus. Foodie Beauty ini juga mengagetkan penggemar ketika dia menunjukkan foto dan rekaman video bunuh diri massal Heaven's Gate 1997. Sambil mengunyah keju, dia memberitahu 60.000 pelanggannya tentang kisah tragis kultus itu, dan fansnya pastinya sangat terkejut. Bayangkan saja, dia duduk di sana, menunjukkan gambar mayat di layar, sambil berbicara tentang bunuh diri massal, dan berhenti di tengah kalimat untuk memberikan ulasan tentang bagaimana rasa keju itu. Nomor 3, Buns. Buns bisa makan banyak seperti 100 chicken nugget McDonald. YouTuber yang juga dikenal sebagai Jung Mensu mengalami kesulitan pada tahun 2019 ketika dia menggunakan platform online-nya untuk mempromosikan merek produk penurunan berat badannya. Pengadilan Distrik Korea Selatan mendenda Buns karena iklan palsu. Jaksa penuntut meminta 6 bulan pidana kerja paksa, tetapi tim pembela mengatakan bahwa klien mereka tidak bermaksud untuk menipu penontonnya, dan mengatakan bahwa konten yang diposting secara ilegal tersebut karena kurangnya pengalaman. Namun pada akhirnya, dia diperintahkan untuk membayar 5 juta won atau sekitar 62 juta. Buns memposting video permintaan maaf sambil menangis. Penggemarnya sangat menyukai video permintaan maafnya, dan mereka dapat membalasnya dengan komentar. Sayangnya, Buns kemudian membuat kesalahan dengan menghapus komentar yang tidak disukainya. Karena itu, subscribernya berbondong-bondong banyak yang unsubscribe channelnya. Meski begitu, YouTuber ini memiliki pengikut yang cukup untuk terus menghasilkan uang, karena dia mampu mengunyah sejumlah besar makanan di depan kamera. Nomor 2, Veronica Wang.
Iya sih, mereka menghasilkan uang dengan serius, tetapi haruskah mukbanger benar-benar dianggap serius? Nah, Veronica Wang ini berpikir begitu. YouTuber terkenal ini tersinggung oleh suatu channel video parodi Sukbang. Sukbang mengambil video mukbang Veronica dan mengubahnya menjadi video parodi, dan para fansnya menyukainya. Ada banyak video tentang mukbang. Sukbang menampilkan Wang dalam beberapa parodinya, dan dia tidak senang karena dia tidak menghasilkan uang dari video parodi tersebut. Kemudian Wang bersama dengan beberapa mukbanger lainnya melakukan klaim hak cipta terhadap Sukbang. Channel parodi tersebut akhirnya terpaksa ditutup sementara untuk menghindari tindakan hukum lebih lanjut dan menghindari kemungkinan bahwa pembuatnya akan terungkap. Komunitas YouTube membalas Wang karena secara tidak sah mengklaim hak cipta atas video Sukbang. Video Sukbang sudah sesuai dengan undang-undang penggunaan dan mengizinkan mereka untuk mengubah konten Wang dengan musik dan editannya sendiri. Klaim teguran hak cipta Wang adalah salah dan ilegal, dan sekarang Sukbang sudah aktif kembali. Nomor 1, Soyoung. YouTuber Korea Selatan Soyoung mengejutkan para netizen dengan mukbangnya. Faktanya, beberapa videonya sangat mengganggu sehingga dia terpaksa menghapusnya. Sialnya, klipnya masih cukup mudah ditemukan. Dalam beberapa budaya, makan makanan laut yang masih hidup atau masih bergerak adalah sesuatu. Tapi Soyoung melakukan ini untuk mengumpulkan pengikut yang lebih besar. Dia memakai garam untuk membuat belut kejang-kejang sebelum dia memakannya. Dan dia juga makan gurita hidup utuh di depan kamera. Ada juga di dalam satu videonya, Soyoung ini mengaduk-ngaduk panci ketika dia memposting video dirinya memakan kepala babi utuh. Sebelum dia mulai menggigit kepala, dia memperingatkan penontonnya bahwa pemandangannya mungkin akan membuat mereka merasa tidak nyaman. Mukbanger tersebut menggerogoti benda yang memberontak itu selama 15 menit. Tontonan yang aneh, tetapi kontroversinya bukan tentang babi. Tapi Soyoung ini seolah mengatakan bahwa begitulah cara orang Korea memakan babi, padahal sebenarnya tidak demikian. Banyak komentar kritis yang membanjiri dan menyalahkan YouTuber ini karena menyebarkan informasi mengenai budaya yang palsu. Orang asing yang menonton akan percaya ini normal, keluh salah satu penonton. Soyoung meminta maaf, namun dia tetap menghadapi pembenci. Beberapa orang menyuruhnya melakukan permintaan maaf yang lebih tulus atas lelucon yang merusak reputasi Korea. Yang lainnya menyuruhnya mengerti bahwa gurita juga merasakan sakit. Sekian video kali ini, terima kasih.